adalah Bapak Dr. Kandidat Abdul Haris Ahadi, SHDS, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Basarnas. Beliau ini bulan keberuntungannya adalah bulan November. November 2019 diangkat 12 ya, diangkat menjadi deputi. Pada 16 November 2018 diangkat menjadi Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. Pada 13 November 2017 beliau menjadi Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Utama, dan kemudian pernah menjadi Direktur Bina Tenaga dan Potensi, kemudian pernah menjadi Kepala Bagian Hukum, telah juga menjadi Kasub pada kerjasama regional di Kementerian Perhubungan, Departemen Perhubungan pada tahun 2015, SK-nya juga 15 November tahun 24 November. Jadi rupanya semua SK ini turun bulan November, saya nggak tahu dulu gimana ceritanya. Beliau mendapatkan 2 penghargaan Satya Lancana Kesetiaan. Jadi untuk itu dipersilahkan, kalau perlu mensampaikan Pak Haris, jadi sekaligus gongnya untuk kali ini, dipersilahkan waktunya 10 menit. Baik, terima kasih yang banyak kepada moderator Bapak Dr. Dwi Kuntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber dan peserta webinar. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu paper yang kami beri judul Kolaborasi pada Tanggap Darurat Bencana. Nah, ini enaknya moderator, saya di posisi yang narasumber yang paling terakhir. Jadi saya bisa mensummary-kan. Tadi beberapa narasumber sudah membahas, seperti tadi Ibu Victoria dari UN OCHA juga telah menyampaikan. Kita buka dulu slide yang pertama. Bu Victoria telah menyampaikan ada banyak pelaku pada saat tanggap darurat, baik itu tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di masing-masing segmen, baik itu lokal, nasional, dan internasional, itu sangat banyak. Tadi juga demikian Bu Dina menjelaskan terkait dengan pelaku, baik itu mau di tingkat lokal ada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya sampai ke atas. Jadi begitu banyaknya pelaku-pelaku terkait dengan tanggap darurat. Slide saya ini pada dasarnya ingin menunjukkan itu. Tadi Pak Deputi Operasi juga menjelaskan struktur organisasi ini. Pada dasarnya ada banyak pemain, baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang melakukan operasi pencarian pertolongan pada saat tanggap darurat bencana. Tadi juga disinggung oleh Ibu Tanti, ada banyak aspek, salah satunya adalah mari kita hilangkan ego. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah gagasan tentang kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Sehingga pada saat operasi pencarian pertolongan itu dapat berjalan dengan maksimal. Nah, sebelum saya mengajak kepada para peserta webinar ini, kolaborasi pada tanggap darurat, saya akan mengajak untuk melihat terlebih dahulu tentang level kebencanaan. Slide kedua. Dalam level kedaruratan, itu kita bisa lihat di sana. Yang pertama adalah emergency. Jadi emergency itu adalah peristiwa berbahaya yang biasanya dapat dikelola oleh tingkat lokal. Ini level responnya adalah operasional. Mungkin satu organisasi, katakanlah Basarnas atau kantor SAR di daerah, itu bisa melakukan sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Karena bersifat emergency, dan persoalannya atau dampaknya itu sangat kecil. Nah, ini apa metodologi responnya? Command system. Jadi sistem komando. Ya, dari Basarnas, kantor SAR, SMC, langsung turun ke bawah. Yang kedua adalah major disaster. Nah, ini adalah menyebabkan kerusakan cukup banyak. Korban jiwa cukup banyak, infrastruktur juga demikian. Ya, ini bagaimana level responnya? Level taktis.
Dan bagaimana metodologi responnya? Ini perlu koordinasi multi agency. Di sini sudah mulai banyak pelaku di tingkat lokal atau mungkin bahkan provinsi. Nah, sehingga perlu yang namanya sinergi antara organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Prinsipal agentnya adalah tetap lokal. Lokal ini bisa saja kabupaten kota atau mungkin provinsi. Nah, level yang ketiga ini level yang tinggi, namanya catastrophic event. Nah, catastrophic event ini gangguannya banyak sekali. Tadi Bu Victoria dari UNOCHA menjelaskan, ini bisa kita lihat di kasus sekarang ini, pandemi corona. Ada banyak aspek, bukan hanya soal kesehatan, tetapi sudah merambat ke yang lainnya, ke ekonomi. Bahkan masalah-masalah ya jiwa, kesehatan, logistik, dan sebagainya. Dan mungkin bisa jadi persoalannya adalah keamanan. Nah, sehingga apa? Level prinsipalnya untuk respon, strategis. Orang harus berpikir strategis. Makanya pemerintah pusat membuat gugus tugas, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa lagi yang namanya command system. Ini harus metodologinya adalah crisis management. Semua harus terintegrasi. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah state negara. Tidak bisa provinsi, kabupaten, kota, tapi ini negara. Bahkan bisa jadi dunia. Kalau masalah pandemi ini bisa harus antar koordinasi antar negara, ini harus dilakukan. Nah, ini adalah level. Sehingga saya masuk kepada satu gagasan, ya supaya tadi, ayo kita hilangkan ego tadi. Nah, bagaimana? Solusinya adalah kepemimpinan kolaboratif. Slide berikutnya. Nah, apa itu kepemimpinan kolaboratif? Kepemimpinan yang berakar pada kepemimpinan dari dalam diri kita, terus keluar. Kita berinteraksi dengan banyak pihak. Yang terjadi adalah mengutamakan kepentingan bersama. Tidak ada satu kelompok, tapi adalah sebuah kelompok besar, yaitu kepentingan bersama. Peduli terhadap inovasi dan pencapaian bersama, menyadari kepemimpinan diri guna berkolaborasi secara efektif, serta menciptakan budaya yang lebih kooperatif. Kita rindu dengan kerjasama. Seperti sekarang ini kita webinar, tidak asik kalau saya sendirian yang menjadi narasumber. Tetapi akan semakin asik apabila kami, Basarnas, mengundang potensi SAR. Ada Dr. Cico, ada Bu Tanti, ada Bu Dina, dan Pak Tri sebagai moderator. Dan ada organisasi internasional, Bu Victoria. Nah, ini menunjukkan kolaboratif. Tetapi tidak mudah yang namanya kolaboratif itu. Ada hambatan-hambatan. Coba kita lihat slide berikutnya. Bagaimana kita menuju kepemimpinan kolaboratif. Dari ekosistem, yang tadi dikatakan, ayo hilangkan ego, menuju ekosistem. Apa ego itu? Ego itu terkait dengan diri kita. Itu saya, itu organisasi saya, itu kelompok saya. Nah, ini harus kita hilangkan itu. Menjadi itu kita. Kita semua yang webinar. Kita semua dari semua lapisan kelompok tadi, ada organisasi internasional, potensi, dan sebagainya, dan Basarnas. Yang kedua, top-down control. Tadi kalau bencana yang katastrofik tadi, itu tidak bisa yang namanya top-down control. Itu mau tidak mau, itu harus kerjasama dengan organisasi terkait. Karena kita tidak bisa pungkiri, ada banyak kemunculan organisasi-organisasi, baik itu yang lokal, nasional, maupun internasional. Yang ketiga adalah komen. Ini kita harus conversation, harus duduk bersama. Tidak bisa kantor negara misalnya, pemerintah pusat ngomong A, terus provinsi B, dan seterusnya. Harus komunikasi. Independent silos. Nah, ini harus dihilangkan. Tidak boleh ada yang asik dengan sendirinya, menyimpan sebuah informasi harus kita sebar. Territoriality harus diganti dengan partnership. Power struggle harus diganti dengan mutual empowerment. Self-interest, tidak ada kepentingan diri. Yang ada adalah mutual, kepentingan bersama. Ya, dan seterusnya. Kita langsung saja melihat yang namanya gunung es. Slide berikutnya.
Nah, ini adalah iceberg principle ini, gunung es. Seringkali orang melihat sebuah persoalan itu yang ada di permukaan. Padahal persoalan sesungguhnya itu ada di dasar permukaan. Es yang di atas itu cuma sedikit, tapi es yang di bawah, wow, itu luar biasa. Lebih dalam dan lebih besar. Jadi mari kita lihat apa sih sebenarnya persoalannya itu. Ternyata persoalannya kekhawatiran. Orang tidak mau berkolaborasi, takut kehilangan sebuah power, misalnya. Keyakinan. Kita harus yakin bahwa dengan kolaborasi, maka operasi SAR itu akan lebih baik lagi. Prasangka, jangan ada prasangka. Kita sekarang webinar tidak ada prasangka. Kita senang dengan UNOCHA, kita senang dengan potensi SAR, kita senang dengan UGM. Ada kadang-kadang isu organisasi, kebiasaan, keteladanan. Nah, ini mari kita coba gali ya. Ini sebuah gagasan. Nah, mari kita lihat hambatan-hambatan dari kepemimpinan kolaboratif. Pertama ada hambatan 3, pribadi, tim, ya, dan organisasi. Pribadi misalnya, ada kekhawatiran, kehilangan kekuasaan, sinis terkait dengan nilai kolaborasi, takut kalau banyak orang kita duduk bersama nanti tidak efektif keputusannya. Ya. Nah, ini harus kita merefleksikan diri. Siapa diri kita, siapa organisasi kita, siapa kelompok kita, gitu. Kenapa harus egois dan sebagainya. Ya, refleksi. Mawas diri. Nah, ini perlu adanya individual coaching. Selanjutnya adalah hambatan tim. Ya, kelompok, tapi masih kecil. Nah, ini hambatannya adalah kurang komunikasi. Kita asik dengan kelompok kita, kurang menghargai, ya, pengawasan yang berlebihan, ada agenda tersembunyi, ada groupthink. Groupthink ini suatu kelompok menganggap kelompok itu yang paling hebat. Padahal ada kelompok lain yang hebat. Saya bukan orang medis, Dr. Siswo adalah medis, saya hormat sama Dr. Siswo. Saya hormat sama Bu Tanti, bisa menyelam. Saya hormat dengan Ibu Victoria, karena pakar dari sebuah kerjasama internasional. Saya butuh itu. Nah, ini refleksi tim. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah hambatan kelompok atau hambatan organisasi. Ada sebuah ekosektoral. Nah, ini yang tadi Bu Tanti katakan, ayo hilangkan ekosektoral. Ya. Ada silo thinking, asik dengan dirinya sendiri. Akhirnya informasi tidak dilakukan, tidak diberikan. Sehingga pada saat operasi SAR, ternyata informasi yang didapat itu tidak akurat. Sehingga akhirnya pengambilan keputusan seorang SAR Mission Coordinator atau SAR Coordinator itu bisa tidak tepat. Karena ada silo thinking. Nah, ini kita harus cetak kepemimpinan visioner. Harus ada pergeseran norma budaya untuk mendorong keterbukaan. Kita harus terbuka dengan orang lain. Dan hari ini sebenarnya kita terbuka dengan pihak-pihak yang lain. Ada UGM, ada potensi, dan UNOCHA. Jangan ada inklusivitas. Jadi langkah-langkah menuju atau mengubah sebuah kepemimpinan yang terbuka. Nah, kita lihat selanjutnya, ya, kompetensi. Nah, apa yang harus difahami kita semua, yang harus kita pelajari? Ternyata setelah saya melihat, kompetensi inti dari sebuah kepemimpinan itu adalah kepemimpinan diri atau self leadership. Dalam ilmu kepemimpinan, kita mengenal bahwa pemimpin leader itu ada follower. Pemimpin itu melead down, memimpin bawahnya. Ternyata zaman sekarang itu follower bisa memimpin leader. Sehingga muncul sebuah teori lead up, memimpin ke atas. Ada orang lead across, memimpin yang di sampingnya. Tetapi itu tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih penting dari lead up, lead down, lead across, lead beyond, yaitu lead in. Self-leadership. Memimpin diri sendiri. Siapa kita, dari mana kita, dan mau mana. Dan di dalam dirimu, tidakkah kamu perhatikan? Kira-kira itu, Pak Moderator. Dan peserta webinar. Jadi yang utama, maaf, kembali ke slide yang pertama, sebelumnya, kepemimpinan diri penting. Yang kedua adalah kecerdasan. Orang harus tahu, bicara medis, saya perlu dokter Cico.
Ada SAR maritim, saya perlu dok, Bu Tanti. Ada kecerdasan intelektual. Tapi itu tidak cukup. Kantor SAR, ya misalnya Palu misalnya, pada saat bencana, sesungguhnya orang kantor SAR Palu adalah korban juga. Tetapi mereka masih punya tanggung jawab untuk bekerja. Itu adalah kecerdasan emosional. Bahkan itu sudah mengarah ke spiritual. Ada sebuah semangat terus untuk berbuat. Selanjutnya organisasi tim. Tadi disinggung banyaknya tim, banyaknya kelompok. Ini kalau kita tidak ada kemampuan untuk bisa menggerakkan semua itu, kelompok yang banyak itu tidak bekerja optimal. Yang terakhir adalah kompetensi inti, yaitu jaringan. Kita harus mengelola jaringan sejak pra-bencana. Jadi koordinasi yang baik itu koordinasi pada saat pra-bencana, bukan pada saat tanggap darurat. Oleh karena itu ini harus dikelola, jaringan ini. Kelompok yang tadi disebutkan Bu Victoria itu, di level lokal, nasional, dan internasional, ini harus kita jaring. Kita dekatin semuanya. Kita harus berkolaborasi pada saat pra-bencana. Dan terakhir, para peserta webinar, ini saya membuat sebuah quote, bahwa kepemimpinan kolaboratif pada dasarnya adalah sebuah kepemimpinan yang berasal dari dalam diri sendiri, yang diaktualisasikan ke dalam bentuk kolaborasi berlandaskan pada jati diri atau fitrah manusia. Dan bagi Indonesia, Pancasila merupakan jati diri bangsa. Sehingga dalam penanganan tanggap darurat perlunya kepemimpinan kolaboratif yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tadi di tengah ada nilai-nilai Pancasila. Apakah yang kita lakukan ini sudah berlandaskan nilai pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan lain sebagainya? Apakah kita sudah musyawarah mufakat? Saya kira itu Pak Tri. Terima kasih moderator, para narasumber yang lain, dan para peserta.